Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil mu'minina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusula. Suratu Fatirin utawi iki iku surat Fatir. Ai hadhihi suratu Fatir. Makiyatun utai surat Fatir iku surat makiyah, surat kang bangsa temurun ing dalam negara Mekah. Wahya utai surat Fatir iku khamsun limo awasitun utawa 6 wa arba'un lan 40 apane ayatan ayate. Surat Fatir niki termasuk surat makiyah. Surat makiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Pendapat terkuat mengatakan demikian, walaupun turunnya dia di Madinah, yang penting diturunkan sebelum hijrah, dinamakan surat makiyah. Nek turah surat sing diturunkan setelah hijrah dinamakan surat madaniyah, walaupun turun di Mekah. Jadi yang diiktibar adalah hijrah atau sebelumnya. Surat Fatir niki ada yang menamakan juga suratul malaikah, surat malaikat, sebab di situ dibahas mengenai permasalahan malaikat. Jumlah ayatnya 45. Versi lain mengatakan 46. Ngoten. Enten yang mengatakan surat makiyah itu bi'tibaril makan, melihat tempat turunnya, turun di Mekah dan sekitarnya yang dekat dengan Mekah dinamakan surat makiyah. Turun di Madinah dan sekitarnya yang dekat dengan Madinah dinamakan surat madaniyah. Tapi pendapat terkuat tetap yang tadi disampaikan, surat yang turun sebelum hijrah niku namanya surat makiyah. Surat yang turun setelah hijrah dinamakan surat madaniyah. Ngoten niku. Dengan ciri-ciri masing-masing yang dibahas secara lengkap dalam kitab Mana'ul Qattan li'ulumil Qur'an niku. Niku enten pembahasane. Nek surat kawitane ya ayuhan nas, surat makiyah. Karena waktu di Mekah itu orang-orang belum pada beriman. Jadi dikatakan wahai manusia, mari bertauhid, mari menyembah Allah yang kuasa. Nek tekan madaniyah ya ayyuhalladzina amanu, sebabnya sudah pada beriman, tinggal menjalankan syariat. Jadi di Mekah itu dakwah utamanya adalah misi bagaimana manusia bisa bertauhid, sing penting Islam. Ketika di Madinah sudah pada Islam, bagaimana cara menjalankan syariat Islam, maka banyak aturan-aturan yang turun di Madinah. Kewajiban syariat karena dibebankan kepada orang-orang yang sudah beriman. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetep kagungane Gusti Allah. Hamidah muji sapa Allah taala Gusti Allah taala nafsahu ing awak dhewe ni Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono alhamdulillah. Kama kaya keterangan buyina kang den terangake apa ma fi awali Sabaa, ing dalam kawitane surat Saba, sebagaimana permulaan surat Saba kemarin. Fi awali Sabain nggih kenging, karena isim ghairu munsharif bisa dimunsorifkan. Fatiris samawati niki nyifati Gusti Allah. Fatiris samawati kang nitahake niku gawe, kang nitahake pira-pira langit wal ardi lan bumi. Khaliqihima tegese kang gawe ing samawat wal ard,
ala ghairi mithalin ing atase tanpa tulodo, tanpa contoh, sabako kang dingin apa misal, sabako kang dingin apa misal, jailil malaikati kang dadekake pira-pira malaikat, jamak dari lepada lafal malak malaikah, jailil malaikati kang dadekake pira-pira malaikat, urusulan ing pira-pira utusan ilal anbiya'i maring para nabi, ilal anbiya'i maring para nabi, uli ajnihatin kang padha duweni pira-pira swiwi bersayap, kang padha duweni pira-pira swiwi, matna tegese loro-loro, matna tegese loro-loro, wa thulatsalan hale telu-telu, wa ruba'alan hale papat-papat. Yazidu nambahi sapa Allah fil khalqi ing dalem kedadian, yazidu nambahi sapa Allah fil khalqi ing dalem kedadian, fil malaikati ing dalem para malaikat, wa ghairiha lan liyane malaikat, nambahi ma ing barang, silai ma yasya'u kang ngersakake sapa Allah ing ma, innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha saktenane Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wici ku qadirun, dat kang kuwasa iku qadirun, dat kang kuwasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya, maka disebut badi'us samawati wal ar. Di ayat lain dikatakan badi. Badi itu dari kata bid'ah. Bid'ah itu kegiatan yang tidak ada contoh sebelumnya, namanya bid'ah. Maka Allah dikatakan badi'us samawati wal ar, yang menciptakan langit dan bumi tanpa sampel sebelumnya. Mulanya enten istilah bid'ah. Bid'ah niki amalan-amalan ritual agama yang tidak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Tidak ada pada zaman Nabi, namanya bid'ah. Tapi tidak dipukul mutlak bahwasanya semua yang tidak ada pada zaman Nabi harus bid'ah, sesat. Sesuai hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Ngoten niku tidak seperti itu. Dipilah-pilah, tidak dipukul rata. Maka di dalam madzhab ahli sunnah wal jamaah ada bid'ah namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah namanya bid'ah sayyi'ah. Zaman Kanjeng Nabi mboten enten tarawih 20 rakaat ning masjid jamaah, mboten enten. Itu ada ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Utsman mengatakan, khalifah setelahnya mengatakan, nikmal bid'ah bid'atu Umar, sebaik-baik bid'ah adalah bid'ahnya Umar, karena itu lebih maslahat, walaupun tidak ada pada zaman Nabi. Sahabat lain tidak ada yang protes, menunjukkan di situ ijma sukuti, diam, karena itu dianggap baik. Jadi tidak semua yang tidak ada pada zaman Nabi harus sesat, tidak. Tidak dipukul rata seperti itu, sebagaimana salah satu golongan yang selalu menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan, padahal surga itu luas, halamannya antara langit dan bumi. Mereka kenapa harus mengkapling-kapling surga untuk mereka sendiri? Surga amba dipek dhewe kan ngoten. Beda ahli sunnah wal jamaah mayu bareng-bareng ning surga kan ngoten. Amba aja kuatir. Itu ora kabeh-kabeh bid'ah. Tahlilan bid'ah niki wong gagal paham niki. Nek ana wong tahlilan bid'ah, ziarah bid'ah ngoten kon marani kula tejak ngopi bareng. Tak jelasna dalile secara detail ngoten. Jadi Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa sampel sebelumnya, Allah yang menjadikan para malaikat sebagai utusan kepada para nabi, yaitu menyampaikan wahyu. Uli ajnihatin, malaikat niki termasuk makhluk Gusti Allah yang mempunyai sayap. Sayapnya berapa? Ya terserah pangeran. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Imam Syamashari mengatakan malaikat punya sayap 6.
Lah sing telu pripun? Sing telu niki sayap di tengah. Jadi dua sayap di samping, satu sayap di tengah sebagai penguat. Ada juga ulama yang mengatakan sayapnya itu ada 6 sayap untuk menutupi seluruh jasadnya. Jadi tubuhnya bisa ditutupi dengan sayapnya. Sayap ada yang dibuat untuk terbang, ada sayap yang diletakkan di wajah untuk menutup muka sebagai rasa malu kepada yang kuasa. Malaikat. Lah malaikat sing paling gede ini malaikat Israfil. Kanjeng Nabi nate ketika menginginkan ngendika kali Jibril, Jibril, aku ingin melihatmu dalam keadaan bentukmu yang asli. Akhirnya malaikat Jibril menampakkan bentuk asli sebagai malaikatnya. Biasanya sowan Kanjeng Nabi kan menyerupai manusia, sopan, andap asor, tidak menampakkan wujud aslinya. Tapi ketika itu Rasulullah menginginkan, malaikat Jibril sendika dawuh menunjukkan wujud aslinya. Kanjeng Nabi pingsan. Gede banget orang umum nih malaikat Jibril. Setelah Kanjeng Nabi sadar, Jibril mengatakan kepada Kanjeng Nabi, matur Kanjeng Nabi, itu kula niki belum seberapa daripada besarnya Israfil. Fakaifa la ra'aita Israfil, akan bagaimana seandainya engkau melihat wujud asli daripada Israfil. Israfil gede niku maturi malaikat Jibril datang Gusti Allah, datang Kanjeng Nabi. ma yaftahillaha linnasi mir rahmah, ma ing dindi barang yaftah buka sapa Allah Gusti Allah linnasi maring menungso, bayane min rahmatin nyatane saking kawelasan, garis yen kaya dene rizki wa maturin lan udan. Fala mumsika mongko ora ana kang bisa ngeker, iku maujud laha maring rahmah, wa malan ing dindi barang yumsik kang ngeker sapa Allah, min dalika saking mengkono-mengkono rahmah. Fala mursila mongko ora ana kang bisa ngeculake lahu maring ma mimba dihi saking sakwise pengekere Gusti Allah, Allah ba'di imsakihi tegese sakwise ngekere Allah, wa utawi Gusti Allah ikul aziz zat kang kumuluhur mengalahkan segalanya, iku al aziz zat kang kumuluhur al ghalib tegese kang lindih ala amrihi ing atase perintahe Allah, ing atase perkarane Allah sami. Al hakimu tur ahli hikmah fi fi'lihi ing dalem penggaweane Allah, Allah. Maka setiap hal karena Allah Maha Kuasa atas segalanya, maka apa yang dibuka oleh Allah daripada hujan, rizki dan sebagainya tidak ada yang bisa menolak. Begitu juga apa yang ditahan oleh Allah tidak ada yang bisa melepaskan. Al-Aziz itu mengalahkan segala urusannya, tidak ada satupun yang bisa mencampuri atau ikut berperan di dalam setiap apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim itu yang bijaksana, ahli hikmah. Tidak ada satu pekerjaan atau satu ciptaan Allah yang tidak ada manfaatnya, tidak ada. Semua ada manfaatnya. Ada yang sudah diketahui manusia, ada yang belum. Itu maksudnya Al-Hakim. Makanya teng ayat lain dikatakan ketika Allah memberikan sampel masalah penciptaan nyamuk nih baudah
ba'udatan fama fauqaha niku. Ba'udah niku artine lemut, nyamuk ngoten niku. Wong kafir ngenyek. Walah masalah lemut wae dadak dibahas ngoten niku. Ora sing sangar, sapi, banteng apa-apa ngoten. Itu bukti kekuasaan Allah bahwasanya kalau zaman sekarang teknologi mutakhir itu sulit memprediksi. Ini nyamuk wujudnya cilik kaya ngana, bentuknya cilik, terus jantungnya ciliknya sepira, terus pembuluh darahnya seberapa, kok bisa urip, bisa berkembang biak dan sebagainya. Terus napa jenenge bayi ini nyamuk seberapa besarnya. Ini padahal setiap makhluk pasti punya jantung, bagaimana bernafas, bagaimana makan. Ini orang sing teng. Jadi masalah nyamuk saja sangat sulit dilogika oleh logika kecerdasan otak manusia, apalagi masalah malaikat yang tidak bisa terdeteksi oleh mata, yang harus diimani oleh setiap orang muslim, oleh setiap orang mukmin. Kados wau yang saya sampaikan ketika Kanjeng Nabi niki pengen melihat Jibril. Kanjeng Nabi niki napa namine pengen melihat Jibril. Jibril ini mempunyai 600 sayap. Mempunyai 600 sayap. Ketika dalam Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi melihat Jibril mempunyai 600 sayap, di mana berhamburan dari kepalanya mutiara dan yakut, batu-batu mulia dan mutiara berhamburan dari kepalanya Jibril. Akhirnya Kanjeng Nabi matur, ngendika kali Jibril, saya ingin melihatmu dalam bentuk asli. Jibril matur dari Kanjeng Nabi, jenengan mboten kiat mangke, engkau tidak akan sanggup ya Rasulullah. Kanjeng Nabi, tapi saya ingin. Wah, Kanjeng Nabi kadung pengen, Jibril ora wani. Akhirnya pada malam hari bulan purnama yang sangat terang benderang, Jibril sowan datang Kanjeng Nabi dengan bentuk aslinya, ngaton. Kanjeng Nabi pingsan. Kanjeng Nabi pingsan melihat Jibril. Setelah Kanjeng Nabi sadar, bersandar pada Jibril niku, Kanjeng Nabi langsung maca tasbih, subhanallahi ma kuntu ara syai'an minal khalqi hakadha. Maha suci Allah, aku belum pernah melihat makhluk yang seperti ini, saking gede nih. Jibril mengatakan, fa kaifa law ra'aita Israfil, bagaimana seandainya engkau melihat Israfil ya Rasulullah. Israfil itu punya 12.000 sayap, punya 12.000 sayap. Padahal Jibril niku mung 600 tok. Jibril niku sayapnya 600. Israfil ini 12.000 sayap. 12 sayap. Sayap satu berada di maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Sayap satunya berada di masyrik, tempat munculnya matahari. Niku nembe sayap loro ini, belum sayap-sayap yang lain. Wallahu a'lam bishawab.